Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Tawakal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya himpunan A, B, C, D, seterusnya sampai himpunan Z. Dan objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Yang dimaksud diterangkan dengan jelas adalah benda atau objeknya jelas, mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan anggota dari himpunan itu. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Itu A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kenapa hanya 9 sampai 9? Karena kurang dari 10. Operasi himpunan. Yang pertama, gabungan atau union, notasi parabola ke atas. Yang kedua, irisan atau intersection, notasi parabola ke bawah. Yang ketiga, selisih notasi. Yang keempat, pelengkap atau komplemen. Misal himpunan A pangkat C. Beberapa notasi himpunan. A. Elemen A berarti A anggota himpunan A. A bukan elemen A berarti A bukan himpunan A. Notasi untuk himpunan kosong atau kurung kurawal. Anggotaan suatu himpunan. Contoh, A himpunan 1, 3, 5, 7, 9. Satu elemen A tetapi 1 bukan elemen B. 3 elemen A tetapi 3 bukan elemen B. 5 elemen A tetapi 5 bukan elemen B. 7 elemen A tetapi 7 bukan elemen B. 9 elemen A tetapi 9 bukan elemen B. Pada B-nya himpunan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. 2 elemen B tetapi 2 bukan elemen A. 4 elemen B tetapi 4 bukan elemen A. 6 elemen B tetapi 6 bukan elemen A. 8 elemen B tetapi 8 bukan elemen A. 10 elemen B tetapi 10 bukan elemen A. 12 elemen B tetapi 12 bukan elemen A. Karena bisa kita lihat pada himpunan A 1, 3, 5, 7, dan 9 keanggotaannya tidak ada di himpunan B. Jadi pada himpunan A bukan elemen B. Begitupun sebaliknya. Pada himpunan B keanggotaannya tidak sama dengan himpunan A. Jadi bukan elemen A. Banyaknya anggota himpunan A dilambangkan dengan NA, yaitu 5. Banyaknya anggota himpunan B dilambangkan dengan NB, yaitu 6. Macam-macam himpunan. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan kurung kurawal atau himpunan kosong. Contohnya, D sama dengan himpunan X orang yang tingginya lebih dari 5 meter. F sama dengan himpunan X bilangan prima antara 7 dan 11. Pada contoh di atas, adakah saat ini yang tingginya lebih dari 5 meter? Dan adakah bilangan prima di antara 7 dan 11? Yang kedua, himpunan lepas dan himpunan tidak saling lepas. Himpunan lepas adalah dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Contoh, L himpunan 1, 3,
7, 9, 11, 13, dan 15. Pada G, himpunan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Coba kalian perhatikan, adakah anggota himpunan L dan G yang sama? Karena tidak ada anggota himpunan L dan G yang sama, maka himpunan L dan G adalah dua himpunan yang saling lepas. Sedangkan himpunan tidak saling lepas adalah dua himpunan yang tidak kosong. Dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika kedua himpunan itu mempunyai anggota yang sama. Contoh, P, himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada Q, himpunan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Himpunan P dan himpunan Q tidak saling lepas karena mempunyai anggota yang sama atau persekutuan, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Jadi himpunan P tidak saling lepas dengan himpunan Q. Yang ketiga, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Contoh, A, himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Pada B, himpunan -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Pada C, himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Pada D, himpunan 2, 3, 5, 7, dan 11. Pada E, himpunan 0, 2, 4, 6. Apakah setiap anggota himpunan D ada di dalam himpunan A, B, dan C? Ya, karena setiap anggota himpunan D yaitu 2, 3, 5, 7, 11 ada di dalam himpunan A, B, C. Oleh karena itu, himpunan A, B, C adalah himpunan semesta dari himpunan D. Yang kedua, apakah setiap anggota himpunan E ada di dalam himpunan A, B, dan C? Tidak, karena setiap anggota himpunan E yaitu 0, 2, 4, 6 ada di dalam himpunan B dan C, tetapi angka 0 tidak ada di dalam himpunan A. Oleh karena itu, himpunan B dan C merupakan himpunan semesta dari himpunan E, dan himpunan A bukan himpunan semesta dari himpunan E. Yang keempat yaitu himpunan bagian. A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B, dilambangkan dengan A bagian himpunan B. Contoh, S-nya himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. A, himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. D, himpunan 1, 2, 3, dan 4. C, himpunan 6, 7, 8, 9. Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Ya, karena setiap anggota himpunan B
juga merupakan anggota himpunan A, maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi himpunan B bagian dari himpunan A. Apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Tidak, karena ada anggota himpunan C yaitu 8 dan 9 tidak terdapat di dalam himpunan A. Maka himpunan C bukan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi C bukan himpunan bagian dari himpunan A. Yang kelima yaitu himpunan sama dan himpunan ekuivalen. Himpunan sama yaitu dua himpunan dikatakan sama apabila setiap anggota kedua himpunan itu sama bentuk dan jumlahnya. Contoh, A himpunan A, I, U, E, O, dan B himpunan U, A, I, O, E. Kedua himpunan A dan B anggotanya sama yaitu A, I, U, E, O. Maka himpunan A sama dengan himpunan B. Sedangkan himpunan ekuivalen yaitu dua himpunan dikatakan ekuivalen apabila jumlah anggota kedua himpunan itu sama, tetapi bendanya ada yang tidak sama. Contohnya, pada P, himpunan A, I, U, E, O, dan Q himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kedua himpunan P dan Q anggota-anggotanya tidak sama, tetapi jumlah anggotanya sama. Maka himpunan P ekuivalen dengan Q. Jadi P distribusi Q. Baiklah, itulah tadi materi tentang himpunan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.